Halo, para pendengar Foreign Policy Podcast. Nah, gimana nih para Foreign Policy entusias kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Kembali lagi nih di podcastnya FPCI Chapter UNY. Nah, pada sesi Foreign Policy Talk, kita akan mendiskusikan nih tentang isu-isu hubungan internasional dalam kacamata kebijakan luar negeri tentunya. Nah, pada Forest kali ini kita akan bahas South China Sea, its influence and America's intervention. Yang mana host pada podcast kali ini yaitu adalah saya, Faizal Bagasworo, juga ditemani oleh teman saya yaitu Kak Farah Paca. Halo Kak Paca. Halo semua, halo Faizal, selamat sore. Aku Farah Pace yang bakal nemenin podcast bareng Faizal sore ini. Halo Kak, ini kita sore-sore podcast enak banget ini ya. Seperti yang mungkin para teman-teman tahu ya bahwa di media massa ini Laut Tiongkok Selatan atau mungkin teman-teman sering dengarnya Laut Cina Selatan begitu. Ini ramai diperbincangkan ini karena klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang tumpang tindih dengan wilayah laut negara lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bahkan kita ini juga menjadi fokus isu pertahanan di dunia loh. Bener banget kan Kak Paca? Nah, bener banget. Di sesi ini kita bakal undang bintang tamu yang keren nih. Beliau sangat menguasai di ranah pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Beliau beberapa kali diundang sebagai dosen tamu di beberapa universitas terkenal di Indonesia dan juga di universitas luar negeri loh. Beliau juga sering mengisi seminar dan menjadi narasumber di artikel media nasional Indonesia. Mungkin kalian pernah baca berita yang ada nama bintang tamu kita ini. Langsung saja kita undang. Beliau adalah Bapak Beni Sukadis, peneliti di Laspersi. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat sore rekan-rekan WMY. Baik, baik. Alhamdulillah, baik ya Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Sehat. Alhamdulillah. Meskipun di tengah pandemi, sehat ya Pak. Ya, semoga teman-teman juga sehat ya. Nah, alhamdulillah kita sehat Pak. Sama juga pembawa acaranya yang penting. Ya Pak, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu Pak untuk menjadi bintang tamu di acara podcast kami kali ini yaitu Foreign Policy Talk yang membahas tentang isu hubungan internasional. Nah, Pak Beni ini kan sebagai program manager dan juga senior researcher di Laspersi, yaitu Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia di Jakarta. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kesibukan Bapak di Laspersi ini seperti apa sih Pak? Kita penasaran banget begitu Pak. Ya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan WMY. Betul ya bahwa memang jabatan saya di Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis ini adalah sebagai program manager. Intinya program manager adalah menyusun program atau agenda lembaga per tahun. Kira-kira kita mau bikin apa? Karena kan namanya lembaga kajian itu pasti ada 3 aktivitas. Pertama penelitian, kemudian diskusi, membentuk forum, kemudian juga ada bikin seminar gitu kan. Jadi selain penelitian, gitu kan, bikin forum, kemudian bikin publikasi ya, Dan ini kan tentunya dirangkum dalam satu istilahnya rapat tahunan yang kita susun bersama. Gitu. Ya tentunya kita susun kira-kira apa topik kita ke depan yang mungkin bisa mencakup semua tujuan dari organisasi ini gitu. Tentunya memang fokus saya sesuai dengan latar belakang dan juga memang tujuan dari organisasi memang background-nya adalah mengkaji hubungan internasional dan juga urusan keamanan nasional dan juga isu-isu pertahanan. Kira-kira begitu. Oh baik Pak. Jadi tadi ada banyak sekali ya Pak kegiatannya, ada penelitian, publikasi, lalu webinar-webinar seperti itu. Yang tentu sebagai murid-murid HI begitu Pak, hubungan internasional ini cocok sekali dengan kita, apalagi kalau isunya pertahanan keamanan. Nah, saya juga pernah lihat nih Pak beberapa jurnal Bapak tentang pertahanan keamanan begitu. Ada diplomasi pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat, lalu kerjasama pertahanan Australia Indonesia, lalu juga beberapa waktu terakhir ini saya baca-baca di artikel Pak Beni ini menjadi narasumber begitu di artikel berita begitu tentang
calon panglima TNI baru yang bersinergi dengan Menhan, juga Komcat untuk pertahanan semesta. Gitu. Ini sangat menarik sekali dari tulisan-tulisan ini, Pak. Nah, tentu tulisan ini kan sangat cocok sekali, bener ya, Kak Baca, dengan topik kita. Begitu. Benar sekali, kita milih bintang tamu yang tepat ya untuk podcast kali ini. Jadi aku bakal jelasin beberapa latar belakang dari adanya masalah sengketa Laut Tiongkok Selatan ini. Nah, jadi sengketa Laut Tiongkok Selatan sendiri ini tidak hanya meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, tapi juga merambah ke ranah nasional. Adanya persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat ini juga menjadi salah satu yang meramaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Salah satu negara yang ada di sekitar Laut Tiongkok Selatan sendiri adalah Indonesia, yang harus waspada atas ancaman yang akan datang di atas terjadinya sengketa Laut Tiongkok Selatan ini. Nah, langsung masuk saja ke pertanyaannya, Bapak. Boleh nggak sih Pak diceritain gimana kondisi dan perkembangan Laut Tiongkok Selatan untuk saat ini, Pak? Ya, terima kasih ya. Ya, tentu kalau bicara situasi sekarang ya, up to date ya, terutama pasca keputusan arbitrase internasional 2012 yang menyatakan bahwa Cina tidak bisa mengklaim wilayah-wilayah disebut yang diklaim itu atau landesland wilayah garis putus itu, terutama klaim atas beberapa batu karang ataupun feature itu satu bentuk atau atol ataupun pulau kecil gitu ya. Dan itu karena itu di luar bukan wilayahnya dia. Artinya dari keputusan itu Cina tidak bisa mengklaim karena itu bukan wilayahnya Cina. Tapi tentunya ada konsekuensi dari keputusan itu, tidak serta-merta Cina akan menarik diri gitu. Karena keputusan arbitrase 2016 itu tidak memiliki memiliki kekuatan hukum betul, tapi tidak ada yang menegakkannya. Namanya kalau ada seperti hukum apapun itu harus ada yang menegakkan. Seperti hukum biasa kan ada polisi. Nah ini kan nggak ada yang menegakkan hukum itu. Putusannya sudah betul valid bahwa ini keputusan arbitrase internasional, tapi Cina tidak bisa keluar secara merta-merta karena nggak ada yang memaksa dia mundur dari itu. Dia tetap artinya mengklaim wilayah itu adalah wilayah dia. Yang menarik bahwa selama 10 tahun terakhir Cina telah berhasil atau membangun beberapa pulau karang atau pulau kecil itu, kemudian direklamasi, kemudian dibangun berbagai fasilitas militer berupa fasilitas radar, fasilitas pangkalan udara, dan juga perangkat misil ya, ataupun peluru kendali gitu. Di beberapa pulau kecil itu memang tidak semata-mata ada disiapkan pesawat atau apapun gitu. Tapi di beberapa pulau yang dia bikin itu sudah dipersiapkan semacam pelabuhan atau pangkalan apabila kapal Cina merapat. Dan yang lain yang saya bilang tadi kan sudah disiapkan pangkalan udara. Nah ini sebenarnya sejak 10 tahun terakhir, paling tidak sejak 2010 sampai 2012 itu terakhir itu mungkin 2017 ya, hampir semua pulau-pulau yang direklamasi itu sudah dipersiapkan oleh Cina dan sudah ada fasilitas yang saya bilang tadi, apakah itu pangkalan udara ataupun lapangan udara dan juga fasilitas radar dan lain. Nah tentu ini dari sisi setelah keputusan itu Amerika kan meminta apalagi negara Barat bahwa karena Cina tidak patuh, akhirnya Amerika semakin sering mengirim kapal perang atau yang disebut operasi Freedom of Navigation, Freedom of Navigation Operation, yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Amerika sebelum putusan tahun 2016 itu. Seingat saya sejak 2013-14 itu Amerika sudah sering mengirim. Cuma 2 tahun terakhir ya, 2019 sampai 2020, Amerika sudah sering mengirimkan per tahun itu 10 kali kapal perang dia kirim 10 kali. Jadi tapi frekuensi meningkat. Jadi 2 tahun sebelum 2019 ya 2017-2018 itu hanya 5 kali dia kirim kapal perang ke wilayah South China Sea.
Sehingga ini makin yang seperti Anda bilang bahwa ini akan meningkatkan tensi ataupun ketegangan di wilayah itu. Karena kita ketahui Amerika adalah bukan claimant state, dia bukan pihak yang mengklaim wilayah ini. Persoalannya di wilayah ini kan ada beberapa negara yang merupakan negara sekutu Amerika, terutama adalah Taiwan, kemudian adalah Singapura, Filipina ya, artinya yang secara ini ya, secara tertulis dia memiliki treaty atau perjanjian sekutu. Cuman teman-teman sekutu dan teman dekat Amerika yang lain, apakah itu Malaysia dan juga Singapura pun Amerika juga memiliki fasilitas pemeliharaan kapal-kapal Amerika yang lewat ataupun berhenti di Singapura. Sebenarnya artinya dari sisi ini Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina itu secara de facto adalah sekutu tanda kutip ya, sekutu dan teman dekat Amerika dalam menghadapi kasus klaim di Nanggaselan ini. Sehingga dari perkembangan terakhir gitu, yang kita ketahui tahun ini banyak sekali kedatangan kapal perang asing, terutama dari Prancis, kemudian dari Jerman, kemudian juga terakhir itu dari Inggris malah ya. Inggris nggak salah mengirimkan kapal selam nuklir makanya misalnya bulan Agustus tahun ini ya. Nah ini kan makin mendorong adanya sikap keras Cina juga kan. Jadi begitu dia mengumumkan mengirimkan kapal, apakah dari Jerman atau dari Prancis, selalu Cina melakukan protes. Ya Cina selalu protes begini bilang, ya kami percaya bahwa wilayah laut selatan itu memang terutama wilayah yang di EEZ, Zone Economic Zone adalah laut bebas, sehingga siapapun boleh berlintas atau freedom of passage ya, atau independent passage. Jadi semua orang bisa melewati wilayah ini karena ini perairan internasional. Tapi jika ini punya konsekuensi bagi kedaulatan Cina, ya kami akan protes. Gitu. Kami juga sangat menyayangkan. Jadi selalu apapun yang jadi ada aksi dan reaksi ya. Karena aksinya Cina menolak klaim dari putusan hukum internasional, di pihak lain Amerika mengirimkan kapal-kapal perang yang menyatakan bahwa wilayah ini adalah wilayah laut internasional yang semua negara bisa berlayar dan berlintas secara damai. Dan ini semuanya sebenarnya artinya di satu sisi kita lihat bahwa di Laut Cina Selatan ini adalah wilayah strategis yang menghubungkan antara Laut Cina Laut Cina Selatan bukan hanya Laut Cina Timur, di mana merupakan wilayah perairan strategis yang menghubungkan antara Asia Tengah ataupun Timur Tengah yang membawa pasokan, apakah itu pasokan perdagangan ataupun juga pasokan gas mineral dari Timur Tengah, yang dimana bukan selain Cina tapi juga Jepang menggunakan wilayah ini dari Selat Malaka, ya, kemudian India, Selat Malaka, kemudian Laut Cina Selatan sebagai wilayah perairan internasional yang menjadi hampir 40% lalu lintas internasional, terutama dalam perdagangan internasional itu adalah lewat Laut Cina Selatan gitu loh. Sehingga ini yang mengkhawatirkan ya, jika suatu waktu terjadi konflik ataupun perang ya di masa datang ya, kita nggak tahu namanya kan. Dan tentunya bukan hanya mengkhawatirkan Cina dan Jepang, tapi juga mengkhawatirkan Amerika. Karena Amerika juga rely on juga, jadi bergantung juga dengan adanya suatu stabilitas atau keamanan di wilayah ini. Jadi memang cukup rumit ya, saya kira begitu sementara. Ya Pak, terima kasih. Memang isu Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan ini memang sangatlah rumit sekali gitu. Dimana tadi pada awalnya sudah ada hukum yang mengatur mengenai Laut Tiongkok Selatan, namun bagaimanapun juga kan hukum internasional ini seperti hukum rimba begitu Pak, tidak seperti hukum nasional yang ada polisinya. Namun semua aktor negara ini juga memiliki kekuatan masing-masing gitu. Dan juga militer Cina ini mulai aktif gitu ya Pak, mengirimkan kapal perangnya, kapal-kapal nelayan untuk mengganggu negara-negara lain. Yang juga ada reaksi begitu dari sang superpower Amerika Serikat untuk mendukung sekutu-sekutunya yang ada di sekitar Laut Tiongkok Selatan untuk menghadapi klaim Laut Tiongkok Selatan tentang Nanggaselan itu. Dan juga banyak negara lain tadi disebutkan oleh Bapak Denny yang ada di Eropa, begitu seperti Inggris, Prancis, dan juga Jerman, ikut mengirim
kapal perangnya begitu ke Laut Tiongkok Selatan. Bahkan ada juga kapal nuklir kapal selam nuklir begitu yang dikirim ya ke Laut Tiongkok Selatan. Nah, ini kan kita melihat frekuensinya makin meningkat begitu Pak, sehingga sangat panas sekali, ini salah satu hotspot terpanas begitu yang ada di dunia begitu. Nah, menurut Pak Beni nih Pak, kan banyak Pak yang beranggapan bahwa perang militer atau perang tembak-tembakan begitu ya, ini tidak akan terjadi. Yang terjadi hanyalah adu otot dan ulat saraf begitu. Nah, menurut Pak Beni sendiri bagaimana Pak? Apakah mungkin gitu di Laut Tiongkok Selatan akan terjadi perang gitu karena tadi frekuensinya makin meningkat, atau seperti pendapat pakar-pakar pertahanan yang lain bahwa mereka cukup pesimis bahwa perang akan terjadi karena itu akan merugikan kedua belah pihak begitu Pak. Bagaimana menurut Pak Beni Pak? Ya, memang harus dilihat juga secara detail. Cina itu kan nggak mau dianggap sebagai negara superpower saat itu. Dia bisa mengklaim, saat ini sudah mengklaim bahwa dia adalah regional power, dia adalah kekuatan regional, kekuatan di wilayah Pasifik Barat, dan itu nggak ada yang bantah. Apalagi Jepang juga sudah kalah secara ekonomi baik secara militer. Tapi ketika dia menghadapi Amerika, dia akan berpikir 10 kali. Kenapa dia berpikir 10 kali? Karena seingat saya, begitu reformasi ekonomi dijalankan di Cina tahun 80-an, paling tidak ada 3 prinsip yang dilakukan, prinsip kebijakan luar negeri Cina yang diambil. Pertama adalah berusaha menghindari konflik konfrontasi kepada negara sahabat, kepada negara besar, terutama Amerika. Jadi upaya pertama dari Cina adalah berupaya menghindari konflik jika terjadi sengketa apapun gitu. Dia berupaya mencari jalan diplomasi sehingga dia apalagi sampai perang gitu, dia menolak. Prinsip kedua dari kebijakan luar negeri Cina adalah dia dalam hal ini berupaya terus membangun kekuatan nasional ya, national security power. Apakah itu dari bidang ekonomi, apakah itu bidang sosial dan teknologi ya. Kalau dalam bicara teknologi, Cina sangat maju sekali, sangat aja. Dari sisi teknologi, informasi, ekonomi, Cina sangat maju sekali. Jadi sekarang itu Cina pelan-pelan membangun ekonominya, membangun teknologinya, membangun bangsanya ya, dalam arti berupaya mendukung kekuatan negaranya sehingga dia bisa mencapai apa yang dianggap istilahnya kalau cita-cita Xi Jinping sekarang pimpinan tahun 2049, Cina akan menjadi kekuatan dunia, global power. Ya betul. Nah, soalnya ini kita nggak tahu apa yang akan dilakukan nanti kan 25 tahun ke depan. Nah, sehingga membangun kekuatan nasional adalah salah satu kebijakan lagi. Yang ketiga yang penting juga adalah dia akan membangun memajukan negaranya secara pelan-pelan, advance incrementally, secara pelan-pelan, advance incrementally. Dia membangun apakah dari sisi teknologi, dari sisi pengetahuan. Makanya Anda lihat kalau dari tren 10-15 tahun ke depan ini, hampir sekitar 100.000, 200.000 mahasiswa Cina itu dikirim untuk belajar di Amerika, di Eropa Barat. Bahkan mungkin masih nomor 1 di Amerika, mungkin juga di Australia. Dan ini sumber daya manusia ini adalah salah satu sumber daya manusia yang bisa mendorong Cina agar bisa dia membangun negaranya. Sehingga dia bisa membangun teknologinya, apapun yang dia, sehingga dari sisi soft power dia memiliki itu. Jadi 3 ini. Kemudian yang pertama tadi saya bilang, dia berupaya masih avoid konfrontasi, jadi berusaha menghindar konfrontasi sampai dia memiliki kekuatan militer yang bisa mendekati Amerika. Cuma soalnya apakah bisa dikejar Amerika? Arti dari semua sisi, tadi saya bilang betul bahwa memang dari sisi kalau idealnya secara normatifnya mungkin dia bisa mendekati Amerika dalam kekuatan militer. Soalnya apakah dia ceroboh dalam suatu hal gitu. Nah ini kan kembali lagi dari kebijakan dari pimpinan yang terutama Xi Jinping. Karena Xi Jinping ini memang sangat jarang. Jadi baru sekali ini pemimpin Cina ini sangat berkuasa penuh ya. Bayangin aja dia sudah menghapuskan dalam Kongres Partai Cina 3 tahun lalu, dia menghapuskan jabatan batasan waktu jabatan presiden. Gitu. Dia sudah hampir seumur hidup. Gitu. Nah ini kan dan semua doktrin dia, semua keputusan dia itu sekarang semua di tangan dia.
Nah ini jadi memang cukup mengkhawatirkan dari sisi karena tidak ada yang mengopos, tidak ada yang counter atau mengimbangi dia di dalam negerinya. Beda kalau negara demokrasi kan, kalau kita presiden ada DPR yang bisa menghambat kita. Nanti kita nggak tahu ada yang ditangkap secara idiosynkritik, kita nggak tahu kalau dia tiba-tiba emosi, ya dia bikin apa gitu kan, nggak putusan itu. Nah ini kira-kira gitu. Tapi ini pun juga tergantung dari bagaimana dia bisa memanage militernya Cina itu, bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa ya ini tadi kan Cina itu kan selalu juga akan menggunakan isu-isu apa namanya persoalan sengketa internasional untuk menaikkan sentimen nasionalisme dia. Apabila dia diserang di dalam negeri, bisa saja digunakan isu Laut Cina Selatan sebagai apa untuk menaikkan dukungan dari rakyatnya dia gitu. Dan ini juga kalau kita bicara tren ya, memang keberadaan Amerika di Laut Cina Selatan cukup menghambat militerisasi yang dilakukan Cina. Jadi makanya banyak negara-negara Asia Tenggara selalu melihat Amerika sebagai balance, sebagai counterbalance untuk membalance adanya military build up di Laut Cina Selatan. Terutama tadi yang saya bilang bagaimana Cina telah membangun berbagai pangkalan militer yang pada masa depan mungkin ya sangat potensi berbahaya buat negara lain, terutama Filipina, Vietnam dan lain-lain. Sehingga selalu apakah itu Vietnam, apakah itu Filipina, bahkan Indonesia ya akan melihat Amerika, akan meminta bantuan Amerika dalam hal mengcounter keberadaan keberadaan Cina di Laut Cina Selatan. Dan tentunya Cina akan melihat juga kalau yang lain pada minta bantuan Amerika kan secara international community dia artinya terisolir kan, terkonten, betul nggak? Apalagi baru-baru ini kan 1 bulan lalu Amerika sudah melakukan sekutunya di Asia itu AUKUS dengan Amerika, Australia dan UK gitu kan. Dan ini di satu sisi makin membuat deterrent. Jadi deterrent Amerika yang dilakukan melalui freedom of navigation operation di Laut Cina Selatan mau tidak mau juga secara to some extent ya, dia juga membuat Cina berpikir beberapa kali untuk tidak melakukan hal yang gegabah. Gitu. Jadi di satu sisi, tapi di sisi yang lain yang harus dilihat adalah di tingkat bawah, di tingkat nasional. Karena sebenarnya banyak terjadi mungkin 3 tahun 4 tahun lalu terjadi hampir tabrakan ya. Jadi misal Amerika gitu patroli ya di luar 12 mil itu kan, karena kalau di atas 12 mil kan itu laut ZEE ya, di mana dianggap laut lepas. Nah, Amerika itu kan dia selalu hampir nggak nyampe lewat 12 mil dia patroli gitu kan, patroli itu kan dia melewati itu kan, jadi melewati itu. Dan itu diikuti oleh Cina. Dan itu hampir berapa kali terjadi hampir tadi hampir berapa kali. Nggak salah itu nah kira-kira gitu. Jadi soalnya kita siapa yang bisa menjamin tidak ada terjadi miskalkulasi jika terjadi semacam kan selalu begitu Amerika mendekati 12 mil itu si Cina itu dia langsung istilahnya memberitahu ke radio Anda memasuki ZEE Cina, Anda harus keluar. Kalau apapun Amerika kapalnya dia nggak karena di ZEE itu nggak boleh berhenti. Amerika itu kan lewat aja. Cuman kan si Cina kan merasa, nah ini yang menarik ya kalau pernah lihat CNN gitu. Jadi begitu dia memberitahu kapal perang Amerika lewat itu, dia suaranya nggak begitu keras. Tapi begitu ada kapal Filipina atau Vietnam melewati itu, dia bicara lebih keras, dia lebih sarkas. Nah ini kan, jadi Cina itu selalu hati-hati gitu. Nah persoalannya, apakah tidak terjadi miskalkulasi jika terjadi Amerika melakukan patroli, kemudian juga Cina di lapangan ya, tiba-tiba kapal Cina menabrakkan kapalnya di kapal Coast Guard atau kapal militer ke Amerika yang lewat gitu kan? Nah kita nggak tahu gitu. Sehingga namanya konflik atau perang itu kan kita nggak tahu. Sehingga ya sangat mungkin terjadi di masa depan ketika yang kembali ke tadi prinsip kebijakan luar negeri Cina tadi, dia akan membangun national power-nya. Begitu national power-nya, begitu militernya kuat, dia punya kapal perang yang canggih, kemudian kapal pesawat yang canggih, kemudian juga dengan segala macam teknologi yang maju. Mungkin saja orang-orang yang di lapangan, tentara yang di lapangan trigger happy ya. Trigger happy itu ya udah, saya merasa punya kekuatan kok saya tembak aja gitu. Dan jangan sampai terjadi itu. Trigger happy itu di lapangan. Apakah pilotnya, apakah kapten kapal, bisa saja dia nembakin ke kapal Amerika. Dan ini kan udah bisa memulai konflik.
tentunya Cina dalam hal ini pemimpinnya akan hati-hati. Tapi kita nggak tahu di lapangan. Nah ini kita di masa depan diskalkulasi ini harus dimasukkan juga. Dan sebenarnya baik itu Cina, dia akan siap juga. Soalnya kan dia akan mikir juga. Dia pikir pasti 10 kali. Karena dia sadar Amerika itu sudah menggalang kekuatan, apakah itu Korea Selatan, Jepang, Filipina, tadi saya bilang Singapura, bahkan mungkin Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini kan dipujuk-pujuk sekarang oleh Amerika, kalau Anda tahu. Cuman kan kita nggak bisa menjawab gitu loh. Terutama dari KMU belum bisa menjawab. Apakah emang kita akan bantu Amerika atau gimana gitu. Kira-kira gitu. Baik, berarti emang Tiongkok ini emang itu ya Pak, berusaha untuk meningkatkan national security power-nya untuk menjadi Betul. dengan ambisi yang besar untuk menjadi negara superpower gitu ya Pak, Ya, pertama di dunia. Betul. Terus tadi Bapak di awal juga sempat menyebutkan kalau kapal-kapal dari negara non-claimant ini banyak yang masuk Laut Tiongkok Selatan untuk sekadar patroli atau penjagaan dengan alasan untuk mencegah pengaruh Tiongkok ya Pak di Laut Tiongkok Selatan. Nah, sebenarnya ini terutama Amerika Serikat. Nah, sebenarnya ini untuk Amerika Serikat kan sering mengirim kapal perang ya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa 2 tahun terakhir intensitasnya meningkat. Betul. Ini boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Apa sih kepentingan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan itu? Dan seberapa pentingkah Laut Tiongkok Selatan untuk Amerika sendiri gitu? Padahal Amerika Serikat adalah negara non-claimant. Silakan Bapak. Ya, jelas ya. Artinya kalau Amerika itu kan prinsip politik negerinya cuma 3 tadi sih. Pertama, bagaimana dia bisa mengakses pasar ataupun membangun ekonomi dia dengan memiliki akses pasar ataupun memiliki akses terhadap sumber daya alam gitu. Apakah dari Indonesia, apakah juga dari Timur Tengah gitu. Sehingga saya bilang bahwa Laut Cina Selatan adalah salah satu wilayah perairan internasional yang merupakan suatu akses penting bagi Amerika untuk bisa mengimpor minyak dari Timur Tengah gitu. Selain dia lewat Suez ya. Kemudian juga dari Indonesia. Terutama di Natuna itu ada blok minyak yang dikelola oleh perusahaan Amerika. Jadi jangan salah, kenapa Amerika sering juga berada dekat Natuna, karena dia ada blok, saya lupa blok apa, tapi di blok Natuna itu ada perusahaan Amerika yang mengeksplorasi minyak. Tapi minyaknya nggak langsung ke Indonesia, tapi ke Singapura dulu Mas. Baru kita di Indonesia, baru kita import dari Singapura kan ada. Tapi yang mengelola perusahaan Amerika. Jadi makanya saya bilang Amerika ya punya kepentingan jelas, karena dia memiliki perusahaan asing yang mengelola minyak, dan juga di Indonesia dan juga di beberapa negara lain. Terutama di Indonesia kan dia juga masih punya berapa blok gitu walaupun berkurang gitu, gas terutama juga. Dan sehingga ini menjadi concern Amerika jika China terlalu mendominasi, terlalu mengganggu kestabilitas atau keamanan wilayah South China Sea ya, Laut Tiongkok Selatan. Ya Amerika ya mau nggak mau walaupun dia bukan claimant, dianggap ini kan laut internasional. Tidak ada satupun boleh mendominasi wilayah perairan internasional ini dengan atas nama apapun, dengan klaim apapun gitu. Sehingga tentunya Amerika ya saya bilang tadi dengan kepentingan nasionalnya adalah bagaimana mengamankan wilayah ini dari ancaman atau gangguan dari wilayah siapapun lah, intinya di situ. Baik Pak, terima kasih. Jadi tadi bahwa Amerika ini menegaskan bahwa tidak ada satupun yang boleh mendominasi di laut internasional gitu. Ya, dan juga Amerika ini dipandang sebagai counterbalance di kawasan Laut Tiongkok Selatan begitu, terkhusus di negara-negara sekitarnya. Dan juga Amerika tadi punya beberapa investasi, salah satunya di minyak gitu ya, Natuna. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, kan kita tahu Pak bahwa tadi kapal-kapal Tiongkok ini juga usil sekali dengan negara-negara kecil gitu, tapi kalau dengan negara besar seperti Amerika ini cukup pensiun. Lalu tapi ternyata ya, tapi ternyata yang usil ini juga tidak hanya Tiongkok Pak. Kedatangan Amerika sendiri juga dianggap cukup meresahkan begitu dari para negara-negara sekitar. Salah satunya adalah kemarin ada AUKUS begitu ya Pak, yang itu adalah kerjasama militer antara Amerika, Inggris, dan Australia yang dibalut nuklir begitu. Ini kan cukup meresahkan Pak bagi negara-negara sekitar.
seperti ASEAN begitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak dampak dari rivalitas antara Tiongkok dan juga Amerika terhadap stabilitas di negara-negara kawasan Laut Tiongkok Selatan seperti terkhusus begitu ya Pak, ASEAN begitu, negara-negara ASEAN. Ya, kalau dilihat tadi saya bilang bahwa memang bagi ASEAN yang suatu organisasi politik ekonomi di wilayah Asia Tenggara yang dianggap punya legitimasi untuk mengurus diri sendiri gitu loh. AUKUS anggapnya satu bukan ancaman ya, artinya suatu hal yang bisa memicu ya, karena kan dia nggak ada maksud AUKUS itu buat mendominasi dalam arti menginvasi negara ASEAN, tidak. Tapi intinya sebenarnya bagaimana AUKUS ini bisa mengkonten Cina di wilayah Indo-Pasifik, terutama Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Di situ bahwa ada negara lain seperti Indonesia, Malaysia yang agak keras responnya, tapi gimana pun satu dan lain hal tidak bisa menolak juga keberadaan ini gitu. Karena secara de facto Amerika itu kan merupakan security umbrella di wilayah Pasifik Barat ya, sejak Perang Dunia Kedua 2010, yaitu dari 76 tahun yang lalu ya tahun 45 sampai sekarang. Anda harus ketahui juga bahwa Cina pun begitu bisa maju pun, kemudian terutama setelah dia melakukan normalisasi dengan Amerika tahun 73-74 saya bilang. Amerika sangat punya peran besar untuk mendorong Cina agar dia membuka diri dalam hal ekonomi, kemudian juga bagaimana Cina bekerjasama dalam bidang teknologi, informasi, dan pengetahuan, dan banyak mengirim mahasiswa ke Amerika, sehingga begitu pulang dia membangun negaranya. Jadi perkembangan ekonomi Cina itu tidak bukan adalah karena peran Amerika. Kenapa saya bilang ini disebut? Karena begitu tahun 9 begitu dia melakukan normalisasi dengan Amerika dan Cina itu secara de facto adalah kawan dekat untuk menghadapi Rusia. Karena pada saat itu kan lawan paling tangguh kan Uni Soviet kan, disebut USSR, Uni Soviet. Sehingga Amerika, kenapa dia melakukan normalisasi dengan Cina? Karena dia menggunakan Cina untuk menghadapi Uni Soviet. Gitu. Dia mengcounterbalance Uni Soviet di wilayah Asia Timur gitu. Dan Amerika membangun tadi sudah banyak membantu Cina dalam hal teknologi dan pengetahuan. Dan ini Cina tidak bisa bantah itu. Kemudian Anda ingat tahun 2000 Cina juga diterima di Organisasi Perdagangan Dunia itu, saya lupa ya. Nah, itu pun dengan peran Amerika gitu loh, ya kan? Jadi tidak mungkin Cina bisa masuk dalam Organisasi Perdagangan Dunia tanpa bantuan Amerika. Gitu. Jadi di satu sisi sebenarnya dia punya hutang budi dengan Amerika. Nah, dilihat dari sisi ini memang agak rumit gitu loh. Kenapa sekarang tiba-tiba terjadi ketegangan baru, terutama dengan AUKUS itu. Tentunya negara ASEAN yang saya bilang Anda ketahui, selama Perang Dingin hampir semua negara ASEAN itu pasti pro Amerika, termasuk Indonesia dengan terutama pada saat Soeharto berkuasa ya. Jadi de facto kita itu adalah partner Amerika yang terdekat. Nah, begitu runtuhnya Perang Dingin, Amerika memang kira-kira kehilangan lawan, kira-kira gitu ya. Dan tentunya karena dia terutama sejak 2001-2003 dia sibuk dengan Afghanistan dan Irak, dan akhirnya kan dia tidak terlalu fokus juga dengan Cina, sehingga terus membangun ekonominya secara masif dan secara cepat. Dia ekonomi selalu satu titik. Dan tentunya reaksi dari negara-negara ASEAN terkait ini memang cukup dilematis ya. Di satu sisi memang negara ASEAN itu memiliki hubungan ekonomi yang dekat, apakah Indonesia, Malaysia, even Vietnam ya, itu banyak sekali investasi dari Cina. Nah, AUKUS ini secara de facto negara ASEAN tidak bisa nolak, gitu. Karena kan ini kan walaupun dideklarasikan oleh Amerika dan dengan Inggris dan Australia, siapa yang bisa menolak gitu? Artinya hanya istilahnya hanya komplain aja yang bisa kita lihat itu. Ya, Malaysia komplain, Indonesia komplain ya. Ya artinya di satu sisi ada kekhawatiran bahwa ini akan bisa memicu, ya bisa saja. Tapi di satu sisi juga bisa jangan-jangan ini bisa jadi deterrent,
bisa jadi sebagai pengentaran bagi atau pesan bagi Cina, ya jangan macam-macam lah di sini di Indo-Pasifik, kira-kira gitu. Jadi harus dilihatnya dari dua sisi, jadi memang tidak bisa satu sisi saja. Kira-kira begitu Mas melihatnya, analisanya. Terima kasih atas jawaban Bapak. Oh, menarik sekali. Berarti emang harus dilihat dari dua perspektif ya, tidak bisa dilihat dari Bisa, betul. salah satu saja untuk dampaknya ke ASEAN sendiri. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, ASEAN kan memang berada di kawasan Laut Tiongkok Selatan, nah ya. Sebagai organisasi regional, ASEAN sendiri telah berperan untuk menyelesaikan kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan ini. Nah, ASEAN ini punya prinsip non-intervensi atau bisa dikenal sebagai ASEAN Way, menyelesaikan masalah tanpa adanya intervensi ke masing-masing negara. Nah, apakah prinsip ASEAN Way ini bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan, atau sebaliknya malah jadi bumerang ya bagi ASEAN sendiri? Bisa mohon dijawab. Ya betul. ASEAN ini kan salah satunya adalah bagaimana mendorong adanya dialog, bagaimana mendorong adanya diplomasi antara baik itu di antara negara Asia Tenggara maupun negara mitra di kawasan, apakah mitra yang dekat atau yang jauh, apakah China, Jepang, bahkan Amerika. Tentunya kita ketahui ASEAN sangat punya peran ya, begitu deklarasi COC tahun 2002, walaupun belum banyak kemajuan sampai sekarang 2021, paling tidak 5 atau 4 tahun terakhir sebenarnya sudah ada kemajuan, karena begitu saya ingat tahun 2013 itu ada kemajuan soal draft yang terakhir gitu kan. Karena draft ini kan yang dibahas macam-macam. Pertama, salah satunya adalah bagaimana adanya suatu aturan atau conduct tentang peraturan perlintasan di wilayah Laut Cina Selatan. Yang kedua juga adalah bagaimana mengatur soal eksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga juga adalah bagaimana mengatur adanya suatu mekanisme bersama tentang adanya soal penangkapan ikan ataupun fishing ya. Nah, yang menjadi yang banyak menjadi atau yang lebih sering didiskusikan yang saya dengar itu adalah bagaimana pengaturan lalu lintas di wilayah laut Tiongkok ini dalam COC itu. Jadi bukan bicara tentang soal bagaimana kerjasama di kerjasama penangkapan ikan atau pemberian izin penangkapan ikan atau kerjasama dalam sumber daya eksplorasi sumber daya alam. Karena saya lihat padahal justru yang banyak orang, terutama dari pengamat asing atau analis asing, bahwa sebenarnya yang lebih mudah dijalankan atau didiskusi yang pertama adalah bagaimana kita membicarakan soal pengelolaan sumber daya alam dan juga pengelolaan penangkapan ikan itu gitu kan. Karena ini paling gampang sebenarnya kan. Dibanding kita agak sulit membicarakan soal yang lain gitu loh. Yang misalkan soal lalu lintas, misalnya kapal perang atau lalu lintas itu. Memang itu yang di situ. Jadi tapi memang alotnya yang saya dengar ya, kalau saya baca-baca informasi dan referensi, yang alotnya memang soal lalu lintas, soal pengaturan lalu lintas di wilayah itu gitu. Karena kan itu selalu kan yang selalu diperdebatkan kan soal lalu lintas kapal, apakah kapal pedagang dan kapal militer, terutama kapal militer. Nah, ini yang selalu debatnya yang nggak ketemu di situ. Sehingga sebenarnya kalau ASEAN sebenarnya ya bisa, karena kan dari satu prinsip ASEAN itu bagaimana menggunakan diplomasi, bagaimana menggunakan channel-channel negosiasi dan juga konsultasi di antara negara ASEAN. Kemudian juga kita juga kan dengan COC ini kan antara ASEAN dan China. Jadi bisa didorong sebenarnya untuk bagaimana salah satunya bisa membahas juga soal resolusi konflik. Memang walaupun tujuan akhir dari COC ini tidak akan membahas secara final bahwa ini adalah suatu mekanisme untuk mengatasi suatu persengketa di wilayah itu gitu. Enggak berpretensi di situ. Cuman saya lihat memang dari sisi aturan tenis, terutama mengatur tenis lintas damai atau lintas kapal laut ya, apapun militer atau sipil, itu yang penting, justru memang penting, karena di situ misalkan kan aturannya kan misalkan dia lewat lalu lintas di atas 12 mil dari satu pulau atau Natuna gitu kan, bagaimana juga jaraknya berapa gitu kan, supaya nggak terjadi tabrakan gitu kan. Jadi pengaturannya lebih teknis soal safety aja, safety di pelayaran bagian pelayaran, pengaturan pelayaran dan lalu lintas damai kira-kira gitu. Memang itu penting karena kan
kita ketahui itu sangat wilayah yang sangat ramai sekali karena wilayah lintasan internasional kira-kira. Jadi ASEAN sangat punya peran sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mendorong COC ini benar. Nah, kembali bisa nggak ASEAN bisa untuk menyatukan idenya ini supaya bisa berhadapan dengan Cina? Ini nggak menjadi persoalan, betul nggak? Karena di tingkat ASEAN sendiri memiliki ada kementerian masing-masing gitu. Saya nggak yakin Kamboja, Laos itu berani berhadapan dengan Cina gitu. Karena dua negara ini kan dianggap bisa client state-nya Cina gitu. Karena sudah banyak tergantung dengan Cina terutama dalam bidang ekonomi. Nah, jadi kalau selama ASEAN yang nggak bisa bersatu untuk menghadapi Cina ya sulit juga kita untuk menyelesaikan COC di Code of Conduct. Kira-kira gitu. Tapi saya punya harapan lah, punya harapan. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk ASEAN bisa menangani Laut Tiongkok Selatan di kasus untuk Code of Conduct gitu, menggunakan Code of Conduct sebagai solusi, salah satu solusi. Ini dari Pak Beni sendiri masih ada harapan ya Pak. Nah, betul. Namun meskipun tadi untuk seperti Code of Conduct itu lebih mengatur teknis pelayaran, lalu juga pengelolaan ikan dan sebagainya. Cina tadi kan di awal juga disebutkan oleh Bapak bahwa prinsip Cina ini lebih menghindari perang, mengutamakan diplomasi seperti itu. Karena mereka untuk saat ini begitu Pak. Nah, namun Pak, seperti yang kita tahu Pak bahwa tahun 2014 di mana Filipina mengangkat isu Laut Tiongkok Selatan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2014, di mana Filipina kurang lebih seperti menyudutkan Tiongkok begitu lewat Mahkamah Internasional ini menggunakan soft power-nya dan hasilnya dimenangkan oleh Filipina. Nah, namun ternyata pada hasilnya Tiongkok sendiri seperti tidak peduli terhadap keputusan internasional ini dan tetap menguasai dan tetap jahil begitu ya Pak kepada wilayah-wilayah negara lain. Nah, menurut Bapak seperti apa? Karena Tiongkok ini kan punya sejarah yang cukup buruk begitu dalam mematuhi aturan internasional. Tapi tadi Bapak juga mengatakan masih berharap. Ini seperti apa Pak? Apakah memang masih benar-benar ada harapan bahwa Cina bisa mau untuk mengikuti Code of Conduct ini, Pak? Ya, tadi kan saya bilang karena kan ini masih dalam ongoing progress. Karena yang nama negosiasi ya, negosiasi itu memerlukan suatu sumber daya, bukan hanya waktu, tapi uang juga dan juga ketahanan, itu disebut resiliensi. Karena namanya membicarakan satu draft aja itu mungkin bisa bertahun-tahun, apalagi ini draftnya ada berbagai konten gitu saya sebutkan tadi kan. Jadi kembali sebenarnya kesungguhan dari terutama karena kan yang saya bilang ini ASEAN ini kelihatannya ya ada lack of leadership gitu. Nah ini yang saya lihat justru Indonesia yang dianggap big brother atau dianggap salah satu pendiri ASEAN ini kan kayaknya kehilangan momentum atau kehilangan gairah untuk memimpin ASEAN agar bisa mendorong negara lain agar COC ini bisa dibahas secara konsisten, secara terus-menerus sehingga bisa memperjuangkan apa yang disebut COC ini gitu kan. Cuman kan ekspektasi orang mungkin terhadap Indonesia itu sangat besar, terutama dari Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa dan negara apalagi di tingkat ASEAN sendiri gitu. Soalnya di Indonesia pun tampaknya gairah itu untuk memimpin ASEAN sudah berkurang gitu loh. Dan ini terlihat sekali 7 tahun terakhir ini. Jadi banyak analisa asing ataupun dari dalam negeri lihat Indonesia kehilangan kepemimpinan di ASEAN. Sehingga orang sangat bertanya-tanya Indonesia di mana sih peran Indonesia sekarang di ASEAN. Nah ini menurut saya kelemahannya di situ gitu. Selama tidak ada leadership di ASEAN sendiri, terutama dari Indonesia, jadi agak sulit memang untuk menyatukan bagaimana atau mempercepat COC ini bisa dibahas secara konsisten dan terus-menerus sehingga kita bisa menyelesaikan ini, kemudian bisa mengurangi potensi konflik di masa depan. Kira-kira gitu, Mas. Jadi selama Indonesia juga ya bukan nggak mau ya, artinya kayaknya kehilangan leadership lah menurut saya selama 7 tahun terakhir ya. Sorry to say ya. Kira-kira gitu, Mas. Tidak apa-apa. Jadi untuk menurut Bapak sendiri berarti memang Indonesia ini sudah surut ya leadership-nya untuk memimpin ASEAN ya. Jadi
Ya, terus silakan. Oh ya, Bapak kalau mau dilanjutkan jawabnya boleh, silakan. Enggak, cukup. Oh, oke. Berarti Indonesia sendiri kan punya prinsip politik luar negeri bebas aktif ya Pak. Dengan adanya menyurutnya leadership Indonesia di ASEAN sendiri ini, apakah prinsip bebas aktif ini masih relevan untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan ini, Bapak? Ya, memang banyak orang, terutama orang-orang HI ya, yang biasanya berdebat secara teoretikal dan konseptual tentang bebas aktif, selalu mempertanyakan gitu, bebas aktif apa masih relevan? Beberapa temannya, terutama ada peneliti CSIS seperti Rizal Sufa pun kadang-kadang sudah mempertanyakan, baiknya kita bikin blok aja, bikin blok baru dengan Jepang dan Australia gitu, dan India yang lebih lebih visible gitu dibanding kita bergantung ke Asia. Apalagi dengan bergantung dengan politik bebas dan aktif. Gitu. Dan menurut saya termasuk orang yang konservatif dengan ini gitu, konsep bebas aktif. Karena bebas aktif itu kan satu konsep yang tidak mati, dia di ruang hidup gitu loh. Di ruang hidup dalam arti semua bisa mengisi itu, semua bisa melakukan definisi ulang terhadap bebas aktif sesuai dengan prioritas kepentingan nasional masing-masing. Persoalannya, apakah pemerintahan Indonesia saat ini memiliki prioritas keamanan nasional? Nah, ini saya sangat pertanyakan supaya garis besar, saya kasih garis besar ya, bahwa garis bawahi bahwa kelihatannya tampaknya walaupun di berbagai pidato pemerintah ya kita tetap konsen dengan soal kedaulatan Indonesia. Tapi saya belum lihat pada saat ini adalah kita memiliki suatu yang disebut national security strategi keamanan nasional. Saya belum melihat Indonesia memiliki strategi keamanan nasional atau strategi National Security White Paper atau buku putih strategi keamanan nasional yang sebenarnya memuat ataupun kemudian yang menyatakan bahwa kita punya kepentingan nasional yang ini toh. Kita punya kepentingan nasional untuk mengamankan sumber daya alam, mengamankan wilayah ini, kemudian mengamankan penduduk kita dari ancaman ini gitu. Yang kita punya memang adalah suatu defense white paper, buku putih pertahanan. Tapi menurut saya, kalau buku putih keamanan nasional kita punya, sehingga kita punya ukuran bahwa kita punya satu kebijakan yang jelas, yang kemudian kebijakan yang tersistematis, kebijakan yang terukur agar kita bagaimana mengamankan kepentingan nasional kita. Gitu. Nah, selama ini kebijakan ya bukan artinya dengan ada kebijakan dengan ada buku putih ini kita langsung bisa selesai, enggak. Tapi bisa mengukur ya, jika itu buku putih ini ada, kemudian bisa mengukur sampai sejauh mana tujuan jangka panjang kita, tujuan jangka pendek kita untuk mengamankan wilayah kita, mengamankan negara kita dari ancaman apapun gitu. Tentunya dengan berbagai instrumen tadi, apakah dengan instrumen diplomasi, instrumen ekonomi, atau apalagi instrumen militer gitu. Dan ini menurut saya lack of guidance selama ini 7 tahun ini. Baik Pak, terima kasih. Jadi tadi ini bebas aktif ini terlepas dari relevan atau tidak relevan, ya. Ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional kita begitu. Dan betul. Ya, dan tadi Pak Beni menyebutkan bahwa strategi keamanan nasional kita ini masih belum jelas mau kemana dan kita masih lack of guidance gitu karena buku putih kita belum cukup gitu ya untuk mengukur gimana sih kita ke depan. Nah, kalau boleh tanya nih Pak, misalkan saja kita bereksperimen begitu kan, kita theoretical kan HI itu. Ya. Nah, kalau misal kita punya kepentingan nasional gitu Pak, dan ternyata kepentingan nasional tadi mengharuskan kita untuk memilih salah satu blok begitu. Apakah itu tidak apa-apa Pak? Apakah itu melanggar politik bebas aktif tadi karena kita memilih salah satu blok yang sesuai dengan kepentingan nasional kita, atau kepentingan nasional kita tadi harus kita redam karena prinsip itu Pak? Bagaimana Pak? Ya, saya pikir gini ya, selama ini saya belum lihat adanya satu usaha bahwa kita akan mencoba ataupun berupaya beraliansi dengan salah satu negara gitu. Tidak secara eksplisit kita belum ke sana gitu. Karena kan memang belum ada satupun kekuatan politik, apakah partai politik ataupun tokoh tertentu yang bisa menyatakan bahwa kami akan melakukan aliansi dengan satu negara A atau B gitu. Memang belum ada yang baik.
Tapi di satu sisi pilihan itu jangan-jangan salah satu yang tidak bisa kita hindari, walaupun tidak eksplisit juga. Bisa saja kita tidak menyebutkan negara itu secara eksplisit di satu buku ini gitu, bisa saja. Tapi kan bisa saja secara eksplisit kan, betul nggak? Ini kan pintar-pintar kita aja menyusun buku ini kan, nggak perlu kita secara eksplisit menyebutkan satu negara blok, tapi kita melakukan politik yang secara apa yang disebut bandwagoning, misalnya bisa kita bandwagoning di satu negara gitu, walaupun tidak eksplisit dalam ininya ya dari di satu kebijakannya kan, mungkin saja begitu kan. Dan ini kan itu kan pintar-pintarnya pemerintah saja gitu. Tentunya walaupun dengan cover dengan bebasan aktif gitu kan. Makanya saya bilang tadi bebasan aktif itu ya harus kita redefinisikan lagi gitu. Dan ini yang hanya bisa itu ya orang-orang yang yang megang pemerintah, bukan saya. Kalau saya kan orang luar, Mas. Dia harus nyusunnya gitu loh. Kecuali saya di dalam, nah saya akan nyusun dari bareng-bareng sama yang orang di dalam gitu. Nah, artinya memang secara eksplisit kita nggak akan mungkin melakukan deklarasi kita akan dengan berhasil di satu negara. Tapi kita bisa melakukan ini secara diam-diam. Jadi memang cukup rumit ya Pak, Laut Tiongkok Selatan sendiri ini masalahnya ya, dan cukup panas juga, dan banyak ramai diomongkan. Jadi kalau misalnya saya simpulkan dari diskusi awal kita, ini Laut Tiongkok sendiri adalah isu yang cukup panas, dan Bapak tadi menyebutkan bahwa mungkin saja terjadi perang kalau misalnya Tiongkok terus meningkatkan kekuatannya dan Amerika masih terus keras. Sementara itu kepentingan Amerika Serikat sendiri di Laut Tiongkok Selatan itu karena sumber daya alamnya ya Pak terutama, dan ada kebebasan navigasi, akses. Kemudian rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat itu dampaknya harus dilihat dari dua perspektif, tidak bisa hanya dilihat dari satu perspektif saja. ASEAN sendiri juga kemungkinan bisa menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan adanya negosiasi dan konsultasi dengan Tiongkok, sehingga kemungkinan Tiongkok bisa memenuhi Code of Conduct. Tapi itu hanya prediksi saja karena Code of Conduct saat ini masih agak macet. Yang terakhir adalah bebas aktif ini sebagai prinsip politik luar negeri Indonesia masih cukup lemah dan harus ditingkatkan kembali untuk pemerintah saat ini. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya yang menarik sekali dan memberikan insight bagi kita semua. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement atas diskusi sore ini. Ya baik, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Tentunya sebagai akademisi, saya sangat berkepentingan sekali untuk menerangkan, menjelaskan bahwa posisi Indonesia itu sangat strategis ya di Asia Tenggara, terutama secara regional, apalagi di secara global ya. Indonesia sangat diharapkan memiliki peran yang lebih besar di tingkat ASEAN dan juga global. Dan ini bukan hanya Amerika saja yang mengharapkan ini. Semua negara di kawasan, apakah itu bahkan itu Cina, Jepang, bahkan Eropa mengharapkan Indonesia memiliki peran yang lebih besar di Asia Tenggara, terutama bagaimana mengamankan wilayah kita, bukan saja wilayah Indonesia, tapi juga wilayah Asia Tenggara dan di mana juga di Kalimantan Selatan, sehingga ada terciptanya suatu stabilitas yang permanen di wilayah ini, sehingga perang Indonesia bisa berkontribusi bagi suatu perdamaian dunia. Sebenarnya di situ aja. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Beni atas closing statement-nya yang sangat menarik sekali gitu. Dan tak terasa waktu sudah hampir 1 jam begitu, sudah cukup lama kita berdiskusi. Dan podcast dari FPCE Chapter UMY, yaitu Foreign Policy Talk yang membahas isu-isu internasional ini harus dengan cukup sedih kita akhiri. Namun bagaimanapun diskusi ini sangat menarik begitu, memberikan pemahaman serta insight baru nih kepada kita. Kita juga bisa menanggapi isu mengenai Laut Tiongkok Selatan secara lebih bijak begitu sebagai netizen begitu. Nah, sekali lagi nih Pak Beni, terima kasih sudah mau menemani kita membagikan ilmu yang sangat daging sekali ini. Semoga Bapak sehat selalu dan lancar terus untuk Bapak ke depannya. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Ya Pak, baik, terima kasih. Nah, untuk foreign policy antusias, para penonton-penonton nih kan
pastinya kan tertarik nih dengan isu-isu internasional. Seperti salah satunya yang sedang kita bahas yaitu South China Sea. Gitu. Nah, teman-teman bisa pakai nih ikuti terus podcast kita pada sesi-sesi selanjutnya yaitu Foreign Policy Talk. Nah, bener banget kan Kak Paca, harus ngikutin dong. Bener nih Faizal, untuk podcast kami tersedia di Spotify dan YouTube FPCA UMB loh. Kalau kalian ingin tahu isu-isu internasional terkini, juga bisa follow Instagram dan medium FPCA UMB. Stay tune on our social media. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay tune, dadah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya atas undangannya. Mudah-mudahan berguna ini. Amin. Alhamdulillah.